Nah, harus seimbangin apinya. Karena takutnya gosong atau misalkan nanti santannya pecah. Diaduk-aduk takutnya kan pecah santannya atau gosong gitu. Awal-awalnya sih waktu itu kan Baja waktu masih gadis ya, ikut sama Umi jualan di kesatuan, jualan lokmi, grogi, jujur Kak, ketemu sama orang gimana nih caranya gitu. Tapi sehari, 2 hari, 3 hari kesininya, cuek aja, kan dia pembeli, kita penjual gitu. Ya, dari situ semakin meningkat, oh bisa nih kita keluar dari usaha orang tua gitu. Coba kerja, alhamdulillah disuruh pegang satu rumah makan. Dari segitunya alhamdulillah sendiri ngelayanin nggak tanpa grogi atau kayak gimana. Malu mah pasti ada, cuman kita kalau mikirin kemalu atau gengsi kita nggak bakalan bisa kayak gitu. Karena orang tua bilang jangan pernah malu selagi itu kita menjalankan hal yang halal, kita bekerja yang halal. Tapi kalau misalnya kita malu-malu ya orang juga nanti bertanya dia jualan apa sih gitu. Kalau kita nggak menawarkan ya kan kayak gitu. Paling banyak peminatnya apa teh? Semua sih ya di sini. Kedelai, kacang hijau juga banyak yang minat. Kembali ke tempat ya. Makasih. Ini ada kacang hijau. Kacang hijau tuh bisa dingin atau hangat gitu ya. Karena identiknya ini kan 4 jam sekali harus dipanaskan karena tanpa bahan pengawet juga. Kayak gitu. Kalau misalkan kacang kedelai juga ada, nggak boleh kacang kedelai di sini pun kan. Nah, ini kacang kedelai pun sama harus didinginkan pakai es batu. Jadi nggak bisa di luar lama-lama. Paling langsung diminum atau dimasukkan ke lemari es. Oh gitu. Nah, karena tanpa bahan pengawet juga gulanya asli semua. Oh ya, ini kalau ini apa teh? Kalau ini punten, kalau ini mah liang teh dari rempah-rempah sama daun cincau juga. Nah ini buat panas dalam. Panas dalam ya. Jadi minum liang teh ini buat obat panas dalam juga gitu. Ini teh mohon maaf nih dengan teteh siapa teh? Dewi. Teh Dewi. Ini udah jalan berapa lama sih teh? Oh di sini di Bogor baru ya, ini udah mau 1 bulan, baru mau 1 bulan. Di sini di Surya Kencana juga di cabang mana juga baru mau 1 bulan. Di Bogor ada berapa? Kalau di Bogor baru ada 4 titik ya. 4 titik. Stasiun Bogor, Dewi Sartika, Surya Kencana sama apa? Satu lagi Elos, Ekalokasari. Yang di Sukasari. Semuanya ada berapa teh? Ada 6 kalau ini mah. Di Bogor aja? Di Bogor aja ada 6? Bogor baru ada 6 titik. Di luar Bogor? Di luar Bogor kan Tangerang 30 titik. 30 titik, berarti totalnya ada 36 titik. Oh, luar biasa. Ini juga masih mencari lagi tempat ya. Sembari kita di sini sambil mencari tempat lagi buat di mana posisinya. Gitu. Tapi pas awal buka gimana teh kemarin tuh? Awal buka kan teman saya juga di sini. Alhamdulillahnya menarik semua pelanggan atau misalkan yang baru-baru ini, oh ini loh kayaknya yang dari Jakarta udah tahu sebagai di Tangerang itu kan. Jadi alhamdulillah pesat banget, apalagi di sini orang China semua kebanyakan peminatnya, apalagi kan dari kacang hijau kedelai kan itu dia tahu vitaminnya, protein atau apanya gitu. Jadi alhamdulillah pesat banget kalau di sini. Berarti dari awal juga udah rame ya? Udah rame alhamdulillah. Tapi masih inget berapa porsi gitu waktu awal keluar? Alhamdulillah awal keluar di angka 50 ke atas ya. 50 ke atas. 50 porsi ke atas. Sampai kita pernah mencapai di minggu-minggu pertama itu mencapai 200 porsi. 200 porsi. Dari 50 naik lagi 70, 80 sampai 100 sampai ngalamin 200 porsi. 200 porsi. Bertahan tuh. Iya. Sekarang tinggal pilih varian mau yang rasa apa, kacang hijau, kedelai atau yang teh. Ini kacang hijau. Iya. Kedelai. Porsi berapa teh? Satu porsinya 6.000 semua. Rasa kedelai atau kacang hijau sama liang teh pun sama 6.000. 6.000 ya.
Maaf nih kalau boleh tahu, yang bikin Teteh semangat buat jualan itu apa sih? Motivasinya buat semangat itu ada anak. Nah, Di belakang saya ada anak. Ada 2 anak yang harus ibaratnya saya kata kasarnya nafkahin ya lah. Nafkahin buat anak-anak, buat diri sendiri juga. Kalau bukan saya sendiri tuh siapa lagi? Gak mungkin kan kita ngandelin orang tua. oke. Kayak gitu. Jadi semangatnya anak-anak. Kalau kita nggak ngelihat anak-anak, kerja pun males. Gitu. Sebenarnya bodo amat tuh kalau sendiri mah gitu kan, nggak bakal capek ini ibaratnya berangkat pagi pulang malam itu buat siapa kalau bukan buat anak. Kalau buat diri sendiri mah kata kasarnya nggak usah harus kayak gitu. Berarti Teteh untuk sekarang single mom ya? Single mom. Tapi nggak ada niatan buat ini lagi gitu Teh? Ke jenjang yang Kalau masalah ke situ mungkin pasti ada kalau niatan, tapi nggak untuk sekarang. Sekarang mah saya fokusnya untuk ngurusin anak-anak dulu dan usaha pengen dilancarin dulu karena apa ya? Beban saya kan 2, anak saya 2, takutnya kalau misalkan nanti saya berencana seperti itu ya banyak negatifnya lah gitu kan. Makanya saya puas-puasin dulu aja masa-masa seperti ini. Ya. motivasi nih Teh buat temen-temen yang mau jualan dari Teteh apa nih? Motivasinya semangat aja ya, maksudnya kita berjualan apa, kerja apa, yang penting ibaratnya semangat dulu. Tumbuhkan semangat. Kalau misalkan walaupun banyak kerjaan ini itu, kalau nggak semangat mah nggak bakalan terus berjalan. Kayak gitu. Jadi intinya semangat dulu, terus juga harus dilihat di samping kita tuh ada siapa, entah itu orang tua, anak, atau misalkan apalah itu ya pasangan kita. Nah itu yang membuat motivasi saya. Memang kalau saya semangatnya karena ada anak-anak. Kalau bukan karena anak-anak, saya nggak bakalan ibaratnya kerja capek ini sekeras ini kayak gitu. Nah, kalau jualan dari jam berapa sampai jam berapa Teteh? Buka dari jam 8, tutup jam 8 malam. Ngelong berarti hitungannya ya? Di tempat-tempatnya sebelum juga gitu Teh, kalau itu? Ya, kalau tempat yang sebelumnya waktu saya kerja sampai jam 12 malam malah. Wih, Iya, dari pagi, dari jam 6 sampai jam 12 malam. Tapi kalau ini kan jam 8 sampai jam 8 malam. jam 12 malam ngitungnya gimana Teh? Oh persip ya? Lebih dari long sih gitu. Nah, kayak gitu. Karena apa? Karena ada yang dikejar gitu kan. Karena anak, kebutuhan anak tuh kan apalagi 2 nggak cukup sedikit. Kalau buat kita sendiri sih cukup lah ya, ibaratnya dari pagi sampai sore kan. Kalau misalkan ini biasa terus kejar.